Itu adalah saksi-saksi yang insya Allah nanti akan menerangkan sepanjang yang saya tahu ya, itu adalah saksi yang bisa berkompeten untuk menjelaskan apakah penerapan dari pasal 32 itu sudah memenuhi syarat-syarat formalnya. Karena berarti kalau pasal 32 ayat 1 itu harus ada saksi yang kemudian nanti melihat unggahan itu, gitu, mengunggah itu atau tidak kemarin. Dan saksi kami itu akan menjelaskan apa yang kemudian dulu dilakukan dengan pasal 32. Jadi kira-kira seperti itu. Total ada berapa saksi yang dihadirkan? Insya Allah ada 3 saksi, ya. Nah, sepanjang saya tahu ada 3. Mungkin kalau ada penambahan atau pengurangan, ya, paling mandi kalau kurang ya jadi 2, kalau tambah jadi 4. Saksi apa aja tuh Pak Roy? Saksi fakta. Saksi fakta. Yang mengetahui tentang unggahan-unggahan itu. Berarti Bahkan bukan orang pekerja Pak Roy lagi. Oh bukan dari saya, nggak ada. Ini adalah orang yang benar-benar tahu, benar-benar kompeten, yang akan lihat, dan bahkan saksi yang kita hadirkan itu yang memiliki muatan yang ada digunakan untuk dakwaan, untuk barang bukti. Dian Sandi berarti. Apa? Dian Sandi. Oh enggak, Dian Sandi kan dari pihak sono. Itu ya. Jadi itu yang clear. Dan ini mumpungnya kemarin ada banyak pertanyaan tentang status dari kuasa hukum saya yang lama, ya. Ini pengaruh. Jadi mohon maaf saya nggak ketemu surat aslinya, tapi saya ketemu kopinya. Jadi dia kopi dari surat saya yang sebenarnya sudah saya kirim ke teman media pada tanggal 11 Juli. Tolong dibaca baik-baik. Kalau masih ada sampai sekarang yang gagal paham, yang di mana-mana masih mengaku saya masih kuasa hukum dan itu tidak bisa dicabut. Kok kuasa hukum kok nggak bisa dicabut? Kuasa hukum itu sewaktu-waktu bisa dicabut. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun sudah termasuk yang ditembusi di sini. Jadi ini pertanyaan banyak dari teman-teman. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah ikut ditembusi? Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa yang berperkara dalam kasus ini, dan juga kemudian ketua Pengadilan Agung juga, kemudian hakim perkara pra-peradilan sudah, majelis hakim perkara pra-peradilan juga sudah, kemudian kantor hukum Tokham, dan juga untuk arsip. Jadi jelas ya, tidak ada lagi kuasa hukum, surat kuasa hukum khusus yang saya berikan selain untuk teman-teman Tokham yang ada di sini, yaitu Bang Gafur dan kawan. Dan kalau kemarin saya juga sempat melihat ada tayangan YouTube, ada seorang profesor ya, dulu adalah ahli hukum juga, yang mengatakan kalau itu dulu zaman dulu Tokham nggak ada. Saya dulu ada ketika zaman kasus Tupa. Dia nggak usah terlalu banyak ngomong ya. Dia nggak ngerti bahwa orang-orang yang dulu itu Pak Aristan, Bu Esdiana, dan kawan-kawan itu adalah dulu sudah ikut membantu saya, namanya Tokham. Memang betul waktu itu ada juga kelompok dari KAI. Saya aturkan terima kasih untuk teman-teman dari organisasi KAI, almarhum Pak Erna Umar waktu itu, dan sayang beliau sudah wafat. Beliau sebenarnya sebelum wafat ingin sekali juga membantu saya di sini, tapi sayang tidak ada. Tapi saya tetap dekat dengan keluarga beliau, bahkan kedua putrinya saya itu jadi saksi pernikahannya. Jadi clear ya, teman-teman yang mau bergabung silakan untuk kuasa hukum. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi tolong juga tertib dan tidak boleh melanggar etika daripada advokat. Saya kira dari saya itu mungkin Mas Gafur ada tambahan untuk persiapan ya, kita. Baik, rekan-rekan media, hari ini adalah lanjutan sidang pra peradilan dengan agenda pembuktian dari pemohon. Ya. Jadi kami hari ini akan menghadirkan 4 saksi, Mas Roy. 4 ya. Okay. Dan 1 ahli. Dan di antara 4 saksi itu saya kira ada seorang public figure lah. Oh, ya, namanya Krishna Mukti. Ya, Murti. Krishna Mukti. Ya, kalau saya tidak salah ya. Ya. Seorang artis terkenal lah. Ya. Kenapa dia? Nah, nanti karena dia adalah salah satu saksi yang juga diperiksa di Polda Metro Jaya. Jadi saksi-saksi yang dihadirkan dalam pra peradilan ini adalah saksi-saksi yang juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik di pokok perkara ya. Dan apa yang akan mereka terangkan ya tentu seputar pembuktian kami terhadap terpenuhinya 2 alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti yang sah ya. Karena kemarin di dalam jawaban termohon itu sama sekali tidak digambarkan kualitas alat bukti itu seperti apa. Hanya disebutkan ada 148 saksi yang diperiksa, kemudian ada puluhan ahli diperiksa, dan ada beberapa dokumen. Dan kemarin diklaim oleh termohon bahwa mereka sudah mengantongi minimal 3 alat bukti, yaitu saksi, ahli, dan surat. Tetapi tentu yang kami challenge dalam permohonan pra peradilan ini, kita bukan bicara soal kuantitas 148 saksi, tetapi apakah 148 saksi itu ada yang punya korelasi nggak
dengan peristiwa pidana yang diduga itu pengrusakan dokumen elektronik, menambah, mengurangi, ya kan, mentransmisikan atau membuat tidak bisa lagi diakses suatu dokumen elektronik. Dan hari ini juga kami akan menghadirkan beberapa tayangan video YouTube yang menjadi barang bukti dan kemudian itu juga ada di dalam surat dakwaannya Mas Roy. Betul. Ya, dan itu berkaitan dengan pengenaan pasal 32 Undang-Undang ITE dan akan ada satu saksi yang menjelaskan itu karena saksi tersebut yang langsung mewawancarai Mas Roy. Ya, siapa orangnya Mas Roy? Nanti aja. Nanti ya kita akan lihat sama-sama di situ. Dan videonya itu justru lah yang kemudian menjadi salah satu barang bukti sehingga masuk di dalam surat dakwaan. Dan di dalam video itulah penyidik menyimpulkan bahwa dengan tayangan video itu Mas Roy telah diduga melakukan tindak pidana manipulasi dokumen elektronik. Padahal dokumennya yang diunggah oleh Dian Sandi itu Mas Roy sampai hari ini masih ada itu di akun Twitternya, nggak rusak ya. Tapi sayangnya Mas Roy, tadi kami tadi malam sudah ngecek bahwa mungkin karena sudah lampau waktu yang terlalu lama, kita nggak bisa lagi back sampai bulan April 2025. Tapi masih ada kok. Masih ada. Kalau kita punya URL-nya kita betul, klik masih ada. betul. Nah, dan ada 2 video dan kemudian ada satu akun ya atau foto jasa Pak Jokowi yang diklaim itu sebagai dokumen elektronik gitu ya, padahal itu bukan masuk kualifikasi dokumen elektronik. Satu yang penting saya tambahkan untuk keterangannya Mas Gafur ini selaku kuasa hukum saya, meskipun kita menayangkan beberapa bukti yang ada, kita sama sekali tidak masuk menganalisis bukti itu seperti apa. Jadi kita nggak masuk ke pokok perkara, karena sidang pra peradilan adalah menguji formalnya, aspek formilnya, bukan aspek materialnya. Jadi itu supaya nggak salah ya, karena kemarin jaksa pun salah, dia mengira kami masuk ke material, padahal tidak. Kami itu hanya menguji formalnya saja. Dan saya ingat teman-teman semua, jaksa kemarin sempat atau termohon sudah sempat salah dan kemudian termohon atau termohon ya, pokoknya ada yang salah tanggal. Termohon SPA Polda Metro Jaya yang kemudian pada awalnya mengatakan 19 Juni itu sudah dilimpahkan dan kemudian kami langsung mengkoreksi itu, kami langsung men-challenge itu di dalam replik kami dan kemudian dia baru melakukan renvoy atau koreksi setelahnya. Jadi ini perlu dicatat ya, hakim juga perlu mungkin mendengar atau masyarakat perlu mendengar. Renvoy atau pembenaran tanggal itu baru dilakukan setelah kami melakukan replik. Ya, jadi artinya sudah salah, yang dikatakan sudah salah, tidak bisa lagi dikoreksi. Oh itu sudah kami koreksi, gitu ya? Saya kira. Betul, Mas. Ya. Bicara masalah formil, ini bukan masalah material. Mereka mengira kami itu akan bicara masalah material dan itu ada pokok perkara. Tadi sudah sampaikan Mas Gafur. Ada tambahan Mas Gafur? Perkara. Iya. Padahal di dalam surat permohonan kami justru dari awal kami tegaskan bahwa ini tidak masuk ke pokok perkara. Kalau pokok perkara kan berarti kita bicara pembuktian unsur delik dan perbuatan. Material itu. Yaitu material. Tetapi dalam pra peradilan ini kami men-challenge adalah bukti permulaan yang cukup. Kalau bukti permulaan yang cukup berarti penyidik punya nggak bukti permulaan yang cukup, dan itu aspeknya formil. Ya, oleh karena itu kami sebenarnya dari jawaban termohon kemarin justru tidak menjawab pertanyaan kami di dalam surat permohonan, dan tentu kita akan kembalikan kepada hakim pra peradilan ya Mas Roy. Karena kemarin dalam report kami juga kami menolak semua dalil-dalil dari termohon yang disampaikan dalam surat jawaban ya. Kemarin ada eksepsi dari jaksa penuntut umum ingin menegasikan pasal 163 ayat 1 huruf B bahwa terhadap pemeriksaan pokok perkara itu bisa tetap harus dilakukan. Nah,